Teman-teman sekelasku membawa hewan peliharaan yang hebat untuk perlindungan. Sementara peliharaan pelindungku adalah siluman rubah. Dia sebenarnya adalah Raja Siluman Purba yang tersegel. Tetapi secara tidak sengaja aku memanggilnya. Saat dia baru saja bangun dan jiwanya belum stabil. Aku memaksanya menandatangani kontrak majikan pelayan. Setelah bangun sepenuhnya, dia menyadari akar roh surgawi di tubuhku dapat membantunya memulihkan kultivasinya. Jadi dia setuju menjadi peliharaan pelindungku. Di dunia ini, setiap kultivator memiliki siluman sebagai peliharaan pelindung. Garis keturunan siluman menentukan batas potensi kultivator. Beberapa memiliki garis keturunan naga kuno. Beberapa memiliki garis keturunan binatang buas unggul. Mereka yang berbakat biasa memiliki garis keturunan binatang biasa. Sedangkan aku, karena bakatku rendah, sampai sekarang belum memiliki peliharaan pelindung. Jadi aku sering diejek teman-temanku. Tapi karena aku pandai bicara, aku sering membuat mereka terdiam. Tapi kemudian aku ingat besok adalah penilaian bakat. Dan mereka yakin aku akan dikeluarkan dari akademi. Tanpa basa-basi, aku melempar sarang tawon ke arah mereka. Ini benar-benar membuat mereka marah. Dengan perintah dari pemimpin mereka, para pengikutnya memanggil hewan peliharaan pelindung mereka untuk menyerangku. Aku tidak panik dan mengeluarkan 2 jimat dari sakuku, lalu melemparkannya ke arah mereka. Saat jimat mencapai wajah mereka, jimat itu mulai terbakar. Ledakan dahsyat terdengar dari belakangku. Tapi sedetik kemudian, mereka keluar dari bola api tanpa cedera. Panik. Aku memanjat pohon. Belum sempat aku beristirahat, seekor ular piton hijau besar muncul di atasku. Aku ketakutan dan terpeleset jatuh ke jurang. Aku berguling-guling sampai berhenti di depan sebuah gua di dasar jurang. Saat mereka sampai di tepi jurang, sekumpulan lebah hitam terbang ke arah mereka. Satu sengatan lebah itu bisa membunuh seseorang. Tapi pemimpin mereka menguasai sihir kayu tingkat tinggi, dan dengan mudah mengalahkan kawanan lebah. Akhirnya, mereka berpikir aku tidak mungkin selamat di pegunungan yang penuh dengan siluman tingkat tinggi dan pergi. Tanganku berdarah karena jatuh dari jurang. Lalu aku melihat cermin kuno dan ingin melihatnya. Saat darahku menyentuh permukaan cermin, cahaya merah menyala dari cermin. Sebuah tangan perlahan muncul dari cermin, diikuti oleh seluruh tubuhnya. Begitu keluar, dia bilang dia sudah lama tidur dan lapar. Dia mengira aku adalah persembahan. Meskipun aku terlihat tidak enak, dia akan memakanku untuk mengganjal perutnya. Dia pun menerjangku, tapi di udara, dia merasa pusing. Dan karena kelaparan, dia jatuh pingsan di atasku. Ada yang aneh, aku harus tetap teguh. Saat aku hendak memindahkannya, aku melihat 2 telinga di kepalanya. Terkejut, ternyata dia adalah siluman yang bisa berubah bentuk menjadi manusia. Buku mengatakan hanya siluman besar yang bisa berubah bentuk menjadi manusia. Aku sangat takut sampai mengompol. Tapi kemudian aku berpikir, dia adalah siluman yang tersegel. Dia pasti masih lemah karena terlalu lama tersegel. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat kontrak dengannya? Meskipun agak curang, tapi aku tidak punya pilihan lain. Setelah meminta maaf kepadanya, aku mulai merapal mantra kontrak. Dengan darahku, aku mengikat jiwamu, terhubung dan berbagi hidup dan mati. Langkah terakhir adalah memberinya darahku. Tapi setelah menunggu lama, tidak ada reaksi. Benar, tidak berhasil. Aku bahkan tidak bisa membuat kontrak dengan serangga, apalagi dengan siluman besar. Tapi tiba-tiba, kabut merah keluar dari tubuhnya. Kabut merah darah itu perlahan naik dan mulai menyerangku. Lalu semuanya mengalir masuk ke tubuhku. Bayangan siluman besar, seperti dewa perang, muncul di benakku. Segera setelah itu, tanda yang menandakan kontrak berhasil muncul di dahinya. Melihat gelagat buruk, aku bersiap untuk kabur. Dia juga menyadari ada yang tidak beres dan langsung marah. Kau tahu siapa aku? Beraninya kau memaksaku membuat kontrak. Dia langsung melemparku beberapa meter jauhnya. Tapi saat aku menabrak dinding batu dan memuntahkan darah, dia juga menderita luka yang sama. Selama masa kontrak, jika manusia mati, siluman juga akan mati. Dengan marah, dia kembali menghampiriku dan menangkapku. Tapi dia berpikir, meskipun dalam kondisi terlemahnya, dia seharusnya tidak bisa diikat kontrak hanya dengan setetes darah manusia biasa. Dia pun mulai menggunakan sihir untuk memeriksa tubuhku. Dia menemukan bakatku sangat buruk, bahkan jalur latihan Ki pun belum terbuka. Untuk membuat kontrak dengannya, setidaknya harus berada di ranah Dewa Luo Jinxian. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan muncul dan membuatnya tak bisa membuka mata. Butuh beberapa saat baginya untuk berani melihat ke atas. Ternyata itu akar roh surgawi. Tapi karena nadi spiritualku lemah dan tak bisa mengendalikan sedikit pun darinya. Darah spiritual seperti ini sangat bermanfaat baginya. Jika dia melatih dan memperkuat kekuatan spiritualku, dia bisa cepat pulih ke kondisi puncaknya. Karena itu, dia setuju menjadi siluman pelindungku. Tapi ada 3 syarat. Syarat pertama adalah dia harus menghisap darahku setiap malam. Tidak masalah, selama tidak mengganggu kultivasiku keesokan harinya dan darahku cukup. 2 syarat lainnya akan kukatakan nanti setelah kupikirkan. Aku selalu menjadi sampah yang tak bisa berkultivasi. Selama aku bisa berkultivasi, aku akan menyetujui 30 syarat sekalipun.
Siluman rubah itu berbalik dan bertanya, apakah kultivasi sepenting itu? Aku dengan tegas mengatakan padanya bahwa aku ingin menjadi Dewa Luo Jinxian. Setelah aku memperkenalkan diri, dia mengatakan bahwa dia adalah siluman rubah bernama Xiao Jiu. Keesokan harinya, dengan bunyi lonceng, penilaian bakat akademi pun dimulai. Yang pertama naik adalah kelompok yang mengepungku kemarin. Ketua mereka adalah putra tunggal keluarga Ling Wei. Setelah naik ke atas panggung, dia langsung memanggil siluman pelindungnya, membuat orang-orang di bawah panggung iri. Dengan percaya diri, dia menyalurkan kekuatannya ke dalam lonceng. Lonceng itu menunjukkan tahap kultivasinya saat ini. Tahap foundation tingkat akhir, yang biasanya membutuhkan waktu 3 tahun bagi orang lain untuk mencapainya. Kemudian, siluman pelindungnya mengumpulkan kekuatan dan melesat ke depan. Lonceng itu juga menunjukkan tingkat dan garis keturunan siluman itu. Melihat garis keturunan kuno tingkat unggul, para tetua memutuskan untuk melatihnya dengan baik. Kemudian, satu persatu murid akademi lainnya naik ke panggung untuk diuji. Penilaian hampir selesai, tapi aku masih belum terlihat. Chen Yurong mulai khawatir. Saat itu, pengagumnya datang untuk menanyakan kabarnya. Penampilan siluman pelindungnya, Pixiu, yang menggemaskan menarik perhatian para murid perempuan. Tapi Chen Yurong tidak peduli padanya. Sebelum naik ke panggung, dia mengedipkan mata pada Chen Yurong. Saat itu, aku diam-diam bertanya dari belakang, jadi kau suka yang seperti ini? Xiao Jiu mendekat dan bertanya, kau suka siapa? Dia berbalik dan menyadari aku sudah datang. Dia mengingatkan bahwa jika aku tidak lulus penilaian hari ini, aku akan dikeluarkan dari akademi. Lalu dia bertanya siapa Xiao Jiu dan mengapa dia bersamaku. Tanpa diduga, Xiao Jiu memelukku dan berkata dia adalah siluman pelindungku. Chen Yurong berteriak, turun, lepaskan aku, meskipun kau tidak bisa memanggil siluman. Kau tidak perlu mencari wanita sembarangan untuk berpura-pura, kan? Dengan ekor dan telinga palsu seperti itu, meskipun kau bisa membodohi guru, kau tidak bisa membodohi lonceng roh surgawi. Meskipun kau menggunakan cara bodoh seperti itu, kau tidak perlu sedekat ini, kan? Saat itu, seseorang di atas panggung menangis sambil menyentuh lonceng yang tidak bereaksi. Dia bersikeras bahwa babi harta karunnya adalah siluman pelindung tingkat dewa. Satu lagi orang rendahan yang mencoba menipu dengan menggunakan hewan ternak. Lonceng roh surgawi hanya akan menunjukkan tingkatan untuk kultivator yang memiliki ikatan kontrak. Saat itu, giliranku naik ke panggung. Orang-orang yang tadi mengejekku melihat aku masih hidup dan membawa seorang wanita cantik. Xiao Jiu bertanya apakah dia boleh memakan orang-orang menyebalkan itu. Aku segera mengingatkannya tentang perjanjian kita untuk tetap rendah hati di luar. Setelah naik ke atas panggung, aku memberi hormat kepada guru. Guru bertanya di mana peliharaan spiritualku. Aku memperkenalkan rubah siluman ini sebagai peliharaan spiritualku. Guru terkejut melihat peliharaan spiritualku berwujud manusia. Kesempatan untuk melanjutkan kultivasi ada di saat ini. Saat aku meletakkan tanganku di lonceng Tianling, tingkat kultivasiku di tahap awal pemurnian Qi langsung terlihat. Xiao Jiu bertanya apakah aku ingin menyentuh lonceng itu. Setelah mendapat persetujuanku, dia menyentuh lonceng Tianling dengan jari kelingkingnya. Para tetua di bawah panggung berdiri dengan tak percaya. Aura yang kuat meledak dari lonceng. Darah kuno tingkat tinggi terungkap. Dan aku, si sampah ini, bisa melanjutkan kultivasi di akademi. Hari ini kita akan membahas tentang penjinakan dan kultivasi peliharaan spiritual. Setiap orang membawa peliharaan spiritual mereka ke kelas. Peliharaan spiritual itu tulus. Jika diperlakukan dengan tulus, mereka pasti akan menjadi rekan yang baik. Jika hatimu tidak tulus, kamu akan terkena dampak buruknya. Xiao Jiu berpura-pura memelukku. Zhou Yichen, yang menjadi pusat perhatian, menatap Xiao Jiu dengan penuh minat. Tiba-tiba, Pixiu darah kunoku terasa biasa saja. Xiao Jiu beralasan pusing dan ingin disembuhkan dengan darah esensiku. Chen Yurong, yang berada di belakang, sudah tidak tahan. Dia berdiri dan dengan keras menghentikan Xiao Jiu. Tapi dia lupa ini di dalam kelas. Meningkatkan ikatan dengan peliharaan spiritual diperbolehkan. Akhirnya dia dihukum menghadap tembok oleh guru. Setelah kelas selesai, melihat Xiao Jiu lesu, aku mengizinkannya istirahat di kamarku. Tersegel selama 3000 tahun, dia tidak mau sendirian lagi, dan mengatakan jika dia bisa menghisap sedikit darah esensiku sekarang, dia akan jauh lebih bersemangat. Kebetulan Chen Yurong, yang menunggu di sana, melihatnya. Apa kau tidak tahu peliharaan spiritual berwujud manusia membawa bencana? Dan kau masih memamerkannya di akademi. Guru kita barusan bilang manusia dan peliharaan spiritual harus berkultivasi bersama. Sebagai majikan, tentu saja aku harus melakukan segalanya bersama peliharaan spiritualku. Lagi pula, kepala sekolah dan para guru tidak mengatakan apa-apa. Ini membuatnya sangat kesal. Kalau begitu, hanya ini yang bisa kulakukan. Dia melemparkan sebuah amplop padaku. Ini peraturan akademi. Jika ada konflik antar murid, duel yang adil dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Syarat Chen Yurong adalah jika dia menang, Xiao Jiu hanya boleh tinggal di rumah. Artinya, pihak yang kalah harus menuruti pihak yang menang, kan? Benar.
Saat itu kau tidak akan bisa terus menempel pada Lin Chunjing. Mendengar ini, Xiao Jiu langsung setuju. Agar adil, jika kami menang, kau juga harus menuruti permintaan majikanku tanpa syarat. Setelah mendengarnya, Chen Yurong mulai berfantasi. Xiao Jiu hanya merasa dia naif. Peliharaan spiritual Chen Yurong ingin menasihatinya untuk tidak melakukannya. Takut apa? Aku di tahap awal pembentukan fondasi. Masa tidak bisa mengalahkan dia yang baru tahap awal pemurnian Qi? Dia berbalik dan menyetujui persyaratan Xiao Jiu. Dalam sekejap, aura yang kuat memancar darinya. Dengan bantuan peliharaan spiritualnya, dia memanggil sayap angin. Xiao Jiu diam-diam mengagumi kemampuannya mengendalikan mantra angin tingkat tinggi di usia muda. Aku menyuruh Xiao Jiu menghindar. Jimat perlindunganku mungkin tidak akan menahannya. Chen Yurong tidak memberiku kesempatan untuk bereaksi. Dua angin puyuh menerjang dari langit. Melihat ledakan besar itu, dia pikir aku tidak akan selamat meskipun punya peliharaan spiritual. Tapi saat asap menghilang, sesosok muncul. Dia terkejut. Xiao Jiu tidak hanya tidak terluka, bahkan tidak ada setitik debu pun di tubuhnya. Xiao Jiu melangkah maju. Tubuhnya dikelilingi cahaya berpendar. Dalam sekejap, dia melepaskan tekanan rubah berekor 9-nya. Chen Yurong dan peliharaan spiritualnya ketakutan dan tidak bisa bergerak. Rubah siluman ahli dalam mengendalikan pikiran manusia. Apalagi Xiao Jiu, sebagai Raja Siluman, sangat mahir dalam seni pesona. Dalam sekejap, Chen Yurong terjebak dalam mimpinya sendiri, di mana ia bisa merasakan pengalaman yang nyata dan mendalam, sehingga tubuhnya terputus dari dunia luar. Saat ini, ia pasti sedang asyik bermimpi, bertarung sengit di alam mimpi. Tapi aku masih khawatir dan ingin Xiao Jiu segera membangunkannya. Dia baik-baik saja, dia sedang senang sekarang. Badannya berkedut, Chen Yurong terbangun dari mimpinya. Ia segera memeriksa pakaiannya dan mendapati semuanya masih utuh. Aku maju dan mengingatkannya bahwa ia telah kalah dalam duel ini. Karena sudah berjanji, kau harus menuruti apapun yang aku minta. Permintaan apapun, meskipun berlebihan. Xiao Jiu juga ikut meramaikan dan menyuruhku memanfaatkan kesempatan ini. Aku baru saja mulai mengatakan aku ingin dia. Dia langsung menyetujuinya tanpa ragu. Tapi yang kukatakan selanjutnya adalah aku ingin dia dan Xiao Jiu akur. Keduanya terkejut mendengarnya. Chen Yurong yang pencemburu langsung menolak keras. Aku kembali mengingatkannya untuk menepati janjinya. Xiao Jiu dengan cepat kembali ceria dan setuju. Dan mengulurkan tangannya. Melihat itu, Chen Yurong berpikir ia tidak boleh kalah. Keduanya kemudian setuju denganku untuk bergaul dengan baik. Kalian semua berteman baik. Masalahnya terpecahkan, kan? Xiao Niu berpikir bagaimana aku bisa melihat masalahnya terpecahkan. Setelah seharian sibuk, aku akhirnya membawa Xiao Jiu kembali ke asrama. Setelah masuk, aku langsung duduk di tempat tidur, bersiap untuk beristirahat. Tangan Xiao Jiu menyentuhku, lalu ia naik ke atasku. Juga terlihat sangat lelah. Tubuhmu terlalu lemah, bahkan tidak bisa mengalahkan lawan seperti Chen Yurong. Bagaimana kau bisa melindungiku nanti? Aku akan berusaha untuk menjadi lebih kuat. Terlalu lambat kalau hanya mengandalkan dirimu sendiri dan para mentor lemah itu. Bagaimana kalau aku mengajarimu? Sebelum itu, aku harus mengisi kembali energi yang terkuras saat duel tadi. Aku tahu kalian tidak suka melihat adegan selanjutnya, jadi aku putuskan untuk melewatkannya ke episode berikutnya, dan juga berjanji untuk mengajariku cara berkultivasi di masa depan. Namun, setelah berusaha bertahun-tahun, aku tetap tidak mengalami kemajuan. Semua orang mengatakan aku adalah sampah tanpa akar spiritual yang tidak bisa berkultivasi. Xiao Jiu berkata bahwa di dalam tubuhku terdapat akar langit yang sangat langka. Hanya saja meridianku terlalu lemah untuk melepaskan energi spiritual dan tidak dapat berkultivasi. Iblis tingkat rendah tidak dapat menahan tekanan. Jika membuat kontrak denganku, mereka pasti akan meledak dan mati. Namun bagiku, iblis besar, darah esensimu adalah suplemen terbaik. Selain itu, apakah kau tidak menyadari bahwa setelah kontrak, kultivasimu meningkat? Itu karena penggabungan kita tidak hanya menggunakan darah esensimu untuk memberiku makan. Energi spiritualku juga membantumu, membantu kultivasimu juga demi keuntunganku. Bukankah kita saling melengkapi dengan sempurna dalam kultivasi ganda ini? Semuanya terjadi begitu tiba-tiba tanpa persiapan. Xiao Jiu dengan kasar menarik pakaianku. Kemudian ia memulai sesi kultivasi selama 2,5 jam. Melakukan push-up selama itu membuatku hampir tidak sanggup. Xiao Jiu berkata bahwa tubuhku lemah. Dan jika energi spiritual dilepaskan sekarang, aku akan hancur menjadi abu dalam sekejap. Setelah berkata begitu, ia jatuh dari punggungku. Aku terlalu lelah untuk bangun. Aku mulai merasa mengantuk. Sebelum aku tertidur, aku memberitahu Xiao Jiu bahwa aku harus menjadi Daluo Jinxian. Setelah mendengar kata-kataku, ia tertegun. Ia teringat akan masa lalu ribuan tahun lalu bersama seorang pria. Mereka melihat bahwa di dunia fana, setiap orang bisa berkultivasi dan hidup berdampingan. Pria itu berkata ia akan membuat semua orang menjadi Daluo Jinxian. Kemudian ia memelukku dengan lembut dan memasukkan sedikit energi spiritual ke dalam tubuhku. Setelah itu, ia tertidur nyenyak. Keesokan harinya,
Xiao Kala menunggu di jalan menuju sekolahku. Dia bersiap-siap untuk membuat